Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Sumboko. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami telah menyiapkan liputan khusus terkait Hari Pahlawan. Badruzzaman dan teman-teman tidak pernah menyangka bahwa apa yang dulu mereka lakukan dengan setia dapat menarik cinta kasih yang lebih besar. Selama bertahun-tahun, mereka berjuang setiap hari berenang menyeberangi kali untuk berangkat ke sekolah. Berkat perjuangan mereka, tergeraklah hati orang. Pada tahun 2007, sebuah jembatan cinta kasih terbentang di antara kedua desa, menghubungkan perjuangan masa itu dan harapan akan masa depan. Kalau cita-cita saya ya pengen kalau sekarang gitu, pengennya jadi orang yang sukses, jadi orang yang bener aja lah. Kan banyak orang yang sukses tapi gak bener gitu. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan saya jadi orang sukses dan jadi orang yang bener buat diri pribadi, bener buat semua orang itu. Desa Campakasari, Kecamatan Bojonggambir di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, terdiri dari beberapa kampung. Kampung Cimenga adalah bagian desa yang berseberangan langsung dengan wilayah Kabupaten Garut, tepatnya Desa Najaten. Berada di Kecamatan Cibalong, desa ini dulunya bernama Desa Simpang. Kedua desa dari dua kabupaten ini dipisahkan oleh Sungai Cikaengan yang berasal dari lereng pegunungan di sekelilingnya. Dulu saya sekolah di SD Karyasari. Habis keluar sekolah SD, saya masuk ke SMP. Di situ saya belajar bersama teman-teman dan semua guru-guru. Habis keluar SMP, saya pengennya sekolah terus diterusin, cuman berhubung biaya tidak memungkinkan, akhirnya saya masuk ke pesantren Nurul Huda. Setelah saya sedang libur mengaji, saya pulang, bukan libur ya, cuman kalau ada acara apa saya pulang dulu, acara keluarga pulang dulu ya sebentar lah. Di sela-sela liburan atau di sela-sela saya sedang tidak mengaji ya, saya beginilah cari pekerjaan, cari uang buat biaya tambahan, buat biaya tambahan dari orang tua gitu. Perasaan saya senang, saya senang bisa memberi kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu gak dirasakan, cuman gak dirasakan, cuman manfaatnya besar gitu. Soalnya kan ini jalurnya seperti jalur utama lah kalau di jalan raya gitu, antara jalur Garut dan jalur Tasik, jalur utama. 7 tahun lalu, Badruzzaman adalah seorang murid kelas 5 SD. Ia tinggal di Desa Simpang, Garut. Hidupnya hampir sama seperti kebanyakan anak sebaya di desanya saat itu. Pagi bersekolah, siang bermain, malam mengaji dan belajar. Meninggalkan permaisurilah yang akan dimakan. Kalau dulu kan saya berenang gitu, ya perjuangan saya dulu ya nggak seperti anak sekolah yang dari seberang ke sini, tapi saya bersyukur gitu atas perjuangan dan usaha. Alhamdulillah
gitu, anak-anak yang dari seberang bisa sekolah ke sini dengan cara menyeberangi jembatan. Gak seperti saya dulu. Dulu kan saya berenang gitu sama teman-teman semua, sama ya kalau sungainya besar gitu nggak bisa sekolah. Kalau sekarang kan bisa gitu, kalau sudah ada jembatan. Saya dulu sekolah SD masih berangkat ke sekolah, masih berenang. Kalau sekarang sudah tidak. Jadi semangat saya dulu sudah pantang menyerah untuk sekolah, kalau sekarang jadi semangat. Karena orang tua yang mendukung dan jalannya yang semakin bagus. Hamsan Ramadhani adalah salah satu putra harapan yang berasal dari desa yang sama dengan Badruzaman. Walau nama desa telah berubah menjadi Desa Najaten, semangat anak-anak di desa itu tidak berubah. Hamsan meneruskan kisah Badruzaman di masa SMP. Dulu ya. Ya, yang rajin sekolahnya. Sekarang udah enak, ada jembatan, nggak nyebrang lagi. Assalamualaikum. Salam. Hamsan duduk di kelas 2 SMP 1 Atap 1 atau Satap 1 Bojonggambir, Tasikmalaya. Sampai kelas 2 SD, ia harus menyeberangi sungai dengan berenang. Tapi sejak kelas 3 SD, ia dapat pergi dan pulang sekolah dengan bebas bersemangat. Cita-citanya menjadi seorang tentara. Hamsan menjadi satu dari antara 133 siswa SMPN 1 Atap 1 Bojonggambir. SMP ini terletak persis bersebelahan dengan SDN Karyasari. Tujuannya agar siswa SD dapat melanjutkan ke SMP menunaikan wajib belajar 9 tahun. Seiring berjalannya tahun, jumlah siswanya bertambah. Dalam 6 tahun, terjadi peningkatan 40 siswa. Bagi kehidupan di desa yang nyaris terpencil, jumlah itu cukup signifikan. Sangat membantu sekali, karena sebelumnya kalau sebelum ada jembatan itu mereka kesulitan ya untuk melanjutkan sekolah, jadi pada tidak melanjutkan sekolah. Sedangkan setelah adanya jembatan ini, mereka sangat terbantu sekali untuk bisa sekolah di sini seperti itu. Sayangnya, di daerah ini tidak banyak anak perempuan yang sekolah tinggi. Jika ingin melanjutkan ke sekolah menengah umum atau sekolah menengah kejuruan, mereka harus tinggal jauh dari keluarga dan mengeluarkan biaya cukup besar. Itulah sebabnya, rata-rata setelah lulus SMP, mereka membantu orang tua di rumah dan lalu menikah di umur yang sangat muda. Kalau wejangan ya atau arahan dari sekolah untuk mereka melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi itu sangat-sangat sering kita sampaikan. Cuman itu tadi terkait yang pertama geografis itu sendiri, yang kedua itu biaya, itu yang paling utama di sini. 80% lah dari segi biaya mereka. Sangat jarangnya lulusan SMP yang melanjutkan ke sekolah tinggi, di satu sisi berdampak pada sebuah persoalan lain. Keterbatasan jumlah guru. Yang pertama karena jauh, itu ya. Yang paling pertama jauh. Yang kedua SDM di sini masih sangat terbatas. Jadi lulusan ya di sini ya, yang kuliah atau yang meneruskan pendidikan itu sangat jarang. 1, 2 boleh dibilang.
Jarak dari kota Kecamatan Bojonggambir ke sekolah ini sekitar 40-60 km. Tidak semua guru memiliki kendaraan. Kalau harus naik ojek, mereka perlu mengeluarkan kocek lebih dari 50.000 untuk pergi dan pulang. Namun, ada harapan. Setidaknya, saat ini 3 orang guru bantuan berasal dari desa lokal. Mereka lulusan dari SDN Karyasari dan SMPN 1 Atap 1. Kalau misalkan ada putra daerah atau kayak Pak Atep seperti itu, ya di sekolah sangat terbantu sekali. Ya, terbantu di sini karena ya tadi ya, karena jarak itu tidak ada yang mau ke sini, sehingga sangat terbantu sekali dengan adanya putra daerah yang mau berbakti di sini seperti itu. Saya menyadari bahwa jadi guru itu tidak ada cerita jadi guru itu jadi kaya gitu. Jadi yang saya inginkan itu, yang cita-cita saya itu benar-benar dari dalam hati yang paling dalam, bahwa saya itu apa yang saya bisa lakukan untuk anak-anak gitu ya, untuk bangsa lah terutama. Keluarga Entoh tinggal di Singaparna, Tasikmalaya. Jaraknya 125 km dari sekolah. Waktu tempuhnya 4 jam jika cuaca cerah. Jika hujan, butuh waktu lebih lama lagi. Itu sebabnya Entoh tinggal di wisma sekolah. Ia pulang ke rumahnya 3 minggu sekali. Yang menyebabkan mau karena kan sebelum diangkat menjadi guru bantu itu, saya sempat disumpah dulu sama dinas kabupaten bahwa di surat pernyataan ada, kemudian ditandatangan di atas materai, berjanji bersedia siap ditempatkan di mana saja. Nah, janji itu yang membuat saya kuat untuk siap ditempatkan di mana saja meskipun keadaan bagaimanapun gitu. SDN Karyasari adalah sekolah satu-satunya yang jadi tujuan utama anak-anak desa Campakasari, Tasikmalaya, dan anak-anak desa Najaten, Garut. SD ini berdiri sejak tahun 1982. Mulai tahun 2005, sekolah ini menjadi satu lokasi dengan SMPN 1 Atap 1 Bojonggambir. Pak, 1 MPR, 2 DPR, 3 DPD, Presiden dan Wakil Presiden, 6 MA, 6 MK, 7 KY, 8 BPK. Sampai tahun 2007, SD ini menjadi SD terpencil kedua dalam daftar SD yang paling sulit dicapai di seluruh Provinsi Jawa Barat. Namun status itu perlahan tak melekat lagi. Kebetulan sekali ya, dulu pertama kali kita mungkin dari nol ya, dari nol. Pada waktu itu ya, kalau dibandingkan dengan sekarang setelah masuk jembatan udah jauh. Nah, baik di bidang pendidikan ataupun di bidang kemasyarakatan, terutama dalam bidang komunikasi perhubungan lewat darat, lewat jembatan itu, dan juga perekonomian juga mengikuti. Sekarang jumlah siswa itu 94 untuk 6 kelas. Kalau SMP-nya 120 lebih. Ditambah kan yang berdekatan, SD yang berdekatan dari SD Campakasari dan juga dari SD Cisangar, itu sekolahnya ke sini hampir semua. Memang buat saya termasuk agak terkejut, tapi juga menyenangkan sebab terasa sekali kalau jalan dulu masuk waktu survei sebelum ada jembatan 1,5 jam naik ojek dengan rasa takut jatuh ya, lewat tanggul-tanggul kecil sangat sempit.
Ini hal sudah menunjukkan bahwa kenyataan di sini ekonominya sudah berkembang. Rumah-rumah juga nggak ada yang dulu hanya kelihatan jarak jauh, bilik-bilik saja kelihatan. Mereka sudah mulai banyak gedungan. Di Tasik, di Garut. Adanya jembatan tidak hanya berdampak pada segi pendidikan. Jalanan mulai diperbaiki. Kehidupan perekonomian lebih giat. Dan listrik telah masuk ke desa ini. Alhamdulillah semuanya itu yang udah lewat jembatan ini udah dikasih tahu sama yang pengguna itu, alhamdulillah itu aman-aman saja. Menggunakannya itu semuanya tertib gitu. Itu kalau bawa muatan itu jangan berlebihi aturan, itu kalau bawa kan seperti bawa orang-orang itu jangan bawa 3, ada yang bawa rempetan-rempetan, itu kalau motor lewat itu jangan banyak-banyak gitu, harus antri dulu gitu. Iyat, tokoh masyarakat setempat, tidak hanya menjadi ketua RT di wilayah Campakasari Tasikmalaya, tetapi juga menjadi pengurus RT 05 RW 6 di wilayah yang berbatasan dengan ujung jembatan yang satu lagi, wilayah Najaten, Garut. Kalau menurut saya di sini jembatan memang sedikit ada kerusakan, tapi memang harus ada perbaikan seperti lantai bawahnya, seperti yang di pinggir-pinggir jembatannya itu memang ada kerusakannya. Tapi enggak seberapa parah, cuman ya memang harus ada dana lah sedikit untuk memperbaikinya itu. Bisa dibantu sama warga, itu pasti ngerjainnya bisa dibantu sama warga. Sebab yang lain-lain saya rasa aparat setempat dan masyarakat setempat cukup memperhatikan dalam pemeliharaannya. Seperti contohnya sekarang ada kerusakan dan sebagainya, dia bisa inisiatif untuk memperbaiki. Ini hal yang cukup baik lah ya, mereka ada rasa tanggung jawab dan peduli gitu. Kecuali mungkin menimbang yang tidak bisa dijangkau oleh warga ini ya, umpamanya sedikit teknik mengenai bagaimana kawat seling ini dirawat, mungkin kita cari ahlinya. Saya di dia tadi Bali jepit kuan luhur. Kami pada prinsipnya setiap saat untuk membantu warga masyarakat, siap untuk bekerja sama dengan pihak manapun. Pada intinya itu merupakan salah satu tugas dari TNI. Seperti ini kan udah ada yang berkarat ya. Tadi bicara-bicara dengan teknis, mungkin secara teknis ada yang lebih ahli untuk mengatasi karat ini. Bagusnya dihilangkan dulu karatnya, baru dikasih cat ulang atau dikasih poli atau template gitu kan. Ya, syukur alhamdulillah sesudah jembatan ini dibangun sama pemerintah, sama yayasan, itu alhamdulillah warga masyarakat di sini semuanya merasa bahagia kan. Listrik sudah masuk, jalan sudah diperbaiki sama dari yayasan sama pemerintah. Jembatan ini disebut Jembatan Simpai Asih atau Jembatan Cinta Kasih. Panjangnya 105 meter, lebarnya 1,7 meter. Diresmikan pada 26 Agustus 2007 oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, Dani Setiawan. Putri saya namanya Cintasi, umur 4 tahun. Jadi ceritanya dinami Cintasi, ada nama Asih, Cintasi, Sasak ini. Saya saking kagumnya gitu, beri nama Cintasi kepada anak saya. Nama lengkapnya Putri Cintasi. Harapannya ngabadikan Sasak Jembatan Cintasi. Karena saya merasa tanggung jawab gitu. Di wilayah Garut itu kan itu sama keluarga di
banyak itu kakak saya, orang tua saya kan dari aslinya tuh mertua dari Garut, makanya saya mondar-mandir seperti ke Garut, ke Tasik. Makanya saya itu harus benar-benar memperhatikan jembatan itu. Iyat adalah orang tua Resti yang dulu sebelum ada jembatan selalu menyeberangkan anak-anak dari Garut ke Tasikmalaya. Ia tetap setia. Ia tergerak untuk memelihara dan bertanggung jawab atas kondisi jembatan. Ya, karena saya itu bekerja di jembatan itu saya karena Allah untuk warga masyarakat yang banyak itu. Waktu cepat berlalu, zaman mudah berubah, dinamika kehidupan terus bergerak. Listrik telah masuk desa, iringan suling dan calung jarang terdengar lagi. Rumah-rumah berganti, aktivitas, pola pikir, dan orientasi hidup perlahan berkembang. Dari 12 anak yang dulu bermimpi tentang cita-cita yang tinggi, 4 diantaranya masih tegar berjuang meraih masa depan melalui pendidikan. Badruzaman menjadi salah satu di antaranya. Ya, pengennya sih kan posisi sekarang itu segala keinginan pasti ada rintangan gitu. Cuman rintangan yang saya hadapi itu di masalah biaya gitu. Tapi sebenarnya rintangan mudah tapi sulit. Ya saya yakin kan dulu tantangan saya besar, pengen suatu jambatan. Pastilah keinginan saya sekarang pengen jadi orang sukses, orang benar, pasti tantangannya besar. Insya Allah saya bisa menghadapi. Cinta kasihlah yang menggerakkan hati orang untuk berbuat sesuatu. Kata-kata tanpa dijiwai cinta kasih akan menjadi kosong. Tindakan tanpa dijiwai cinta kasih akan menjadi tak berarti. Melakukan hal sederhana dengan setia dan penuh cinta adalah karakter pahlawan sejati. Belajar dari Simpai Asih, mari jadikanlah hidup ini penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirim ke website Daai TV atau ke media sosial Daai TV, atau telepon ke 021 5055 8889. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.